Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Oke, langsung saja. Kemarin kalian sudah mengerjakan penilaian tengah semester atau PTS. Semoga hasil yang memuaskan bagi kalian dan tentunya memuaskan bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di materi kemarin, di video kemarin kita sudah membahas tentang qiraat. Dan sekarang kita akan membahas tentang riba, ya. Kalau di buku riba halaman 36. Oke. Riba di sini pengertian riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah. Nah, adapun riba menurut syarak adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. Contohnya misalnya saya meminjamkan uang ke kalian. Saya meminjamkan uang misalnya 100.000. Nah, lalu saya bilang, tapi kamu harus balikin duit saya senilai 150.000 ya. Nah, itu namanya riba. Oke. Itu namanya riba. Oke, nah di situ kita bisa lihat contohnya, bisa kalian baca. Oke, kita lanjut di sini. Contoh transaksi yang tidak mengandung riba. Nah, Ahmad merintis peternakan ayam petelur. Nah, dia membutuhkan modal Rp2.500.000. Lalu Ahmad meminjam ke Bank Syariah, BPR Syariah. Dalam akad perjanjian disepakati nisbah bagi hasil dari keuntungan. Nah, bagi hasil ini 80/20. Jadi 80% untuk si Ahmad dan 20% untuk BPR Syariah. Oke, jadi setelah usahanya berjalan, Ahmad mendapat keuntungan bersih sebesar 200.000 per bulan. Nah, jadi 200 itu dikali 12 bulan. Jadi hasilnya 2.400.000. Nah, berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil 80 berbanding 20. 80/20. Maka dapatkan hasilnya sebagai berikut. Ya, untuk si Ahmad atau pengelola 80% dikali 2.400.000, hasilnya 1.920.000. Sedangkan untuk pemilik modal 20% dikali 2.400.000, jadi dapatnya 480.000. Nah, itu yang namanya sistem bagi hasil. Lanjut. Nah, yang selanjutnya hukum riba. Nah, hukum riba jelas-jelas dalam hukum Islam secara tegas dinyatakan haram. Apapun bentuknya, riba itu haram. Dalam tegas, di sini juga sudah ada dalil Al-Qur'annya. Kalian bisa baca di situ Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Lalu hadisnya di hadis riwayat Muslim. Lanjut, ijma para ulama. Ya. Selain Al-Quran, petunjuk pedoman hidup manusia itu ada 4. Yang pertama itu ada Al-Quran, lalu ada hadis, lalu ada ijma dan qiyas. Nah, kita akan bahas ijma dari para ulama mengenai riba. Nah, di sini ulama berpendapat bahwa orang yang memakan riba kelak di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan gila, kekal di neraka, lalu disamakan dengan orang kafir hingga mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Di dunia pun orang yang makan riba kehidupannya tercela, penuh kemarahan, hilang rasa keadilan dan selalu mendapat doa buruk dari orang-orang yang merasa dizolimi. Nah, yang ketiga, macam-macam riba. Ada yang pertama tuh riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Contoh, 1 kg beras ditukar dengan 2 kg beras. Itu sangat
merugi bagi yang 1 kilogram berasnya, itu tidak boleh. Oke. Lalu di bawahnya tuh, supaya tukar menukar ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 macam syarat, yaitu tukar menukar barang tersebut harus sama, lalu timbangan atau takarannya harus sama, lalu serah terima pada saat itu juga akadnya. Oke, lanjut. Riba qardi. Riba qardi yaitu dalam hal utang piutang, dengan syarat ada keuntungan atau bunga bagi yang mengutangi. Contoh, utang 90.000 harus dikembalikan 95.000. Jadi ada lebihnya 5.000. Nah, itu tidak boleh, teman-teman, kawan-kawanku, anak-anakku sekalian. Itu tidak boleh. Lanjut ke ribayat. Ribayat yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Nah, itu. Contohnya itu di sini, seseorang membeli 1 kilogram beras, setelah uang dibayar maka si penjual pergi, sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang, cukup tidaknya. Jadi jual beli itu belum benar-benar serah terima. Gitu. Jadi di sini jika kalian membeli beras atau membeli telur misalnya, jadi kalian harus memperhatikan dulu timbangannya. Oke? Biar tidak terjadi riba ya. Lanjut. Riba nasiah. Riba nasiah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya seorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Oke. Misalnya saya meminjamkan uang ke kalian senilai 100.000 misalnya. Tapi saya kasih batas waktu. Saya kasih batas waktu sampai sebulan. Jika sebulan kalian gak bayar, maka kalian harus bayar utang saya senilai 150.000. Nah, itu namanya riba nasiah. Nah, lanjut ke bahaya riba. Nah, bahaya riba bagi jiwa manusia. Di situ yang pertama ada riba dapat menumbuhkan sifat egois. Lalu riba juga dapat menghilangkan perasaan cinta. Lalu pemakan riba akan selalu haus untuk mengumpulkan harta meskipun dengan cara memeras darah orang lain. Lalu bahaya riba bagi masyarakat. Yang pertama, riba dapat melahirkan permusuhan di lingkungan warga masyarakat. Lalu selanjutnya, riba menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang, persaudaraan, dan perbuatan-perbuatan baik dalam diri manusia. Lalu selanjutnya ada riba dapat menaburkan benih-benih hasut atau provokator dalam kebencian dalam hati manusia. Oke, lanjut. Bahaya terhadap ekonomi. Nah, di sini bahaya terhadap ekonomi itu yang pertama itu dalam pandangan ekonomi, riba dapat membelah manusia dalam 2 tingkatan. Yaitu yang pertama tingkat elit, lalu yang kedua ada tingkat miskin. Jadi ada 2 kasta. Nah, dari pembagian kelas di atas akan memunculkan kesenjangan sosial dan tingkat kesejahteraan di mana kekayaan hanya bertumpuk di tangan beberapa orang saja. Hal inilah menjadi pangkal terjadinya musibah yang akan menimpa suatu masyarakat atau bangsa. Lalu bagaimana cara menghindari kegiatan riba? Nah, berikut syarat-syarat jual beli agar tidak menjadi riba. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu yang A, sama jumlah timbangan dan banyaknya, B, dilakukan secara tunai, C, akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Lalu yang kedua ada menjual sesuatu yang berlainan jenis. Nah, ada 2 syarat kalau menjual sesuatu yang berlainan jenis. Yang pertama itu dilakukan secara tunai, lalu yang kedua ada akad atau ijab kabul. Nah, jual beli, qirat, riba itu semuanya harus dengan menggunakan akad. Karena apa? Karena ini adalah fikih muamalah. Lalu lanjut, hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, terhindar dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Lalu yang kedua, mencegah permusuhan dan menumbuhkan semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia. Lalu yang ketiga, mencegah munculnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. Lalu yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan, di mana satu pihak menindas pihak yang lain. Lalu yang kelima, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan. Lalu yang terakhir ada menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Karena orang yang makan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Tips untuk menghindari riba. Nah, yang pertama, biasakan selalu hidup sederhana.
Nah, sederhana itu cukup. Pandai bersyukur itu intinya. Lalu menghindari kebiasaan berhutang, dan jika terpaksa harus hutang, janganlah berhutang kepada rentenir, intah darat. Lalu bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Lalu menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan syariat Islam yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Oke. Segitu dulu untuk pembahasan riba kali ini. Untuk tugasnya sama seperti yang kemarin, sama seperti tentang jual beli dan kirot. Kalian praktikkan bagaimana riba itu, ya. Kalian praktikkan cara riba itu gimana, gitu. Divideokan lalu kirim ke nomor saya yang satu lagi seperti biasa. Dikumpulkan paling lambat jam 12 malam seperti biasa. Tolong tugas yang belum diselesaikan tolong diselesaikan sehingga saya bisa mengisi nilai dengan baik dan tidak lupa ya. Maksudnya tidak lupa, tidak sembarangan. Masa saya nembak nilai kalian, ntar kalian enak sendiri lagi. Baik, untuk kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan perbuatan. Baik, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.